Sedangkan kita ya ujung-ujungnya jadi PNS. Ya itu hobi kita. Akhirnya apa? Di PNS bermalas-malasan di situ. Dapat duitnya sedikit, kalau dapat banyak itu uangnya haram. Karena bisnis mereka itu bisnis pembodohan. Masyarakat kita itu, Pak Guru, pengen sebuah hasil, tapi tanpa sebuah perjalanan, gitu, tanpa sebuah proses yang mateng gitu. Pengennya itu pokoknya instan gitu. Orang Indonesia itu pengen kaya secara instan. Itu salah awalnya itu kira-kira di mana menurut Pak Guru? Kesalahan fatalnya di mana awalnya? Sebenarnya harapan atau pemikiran ingin mendapatkan hasil yang besar dari effort yang kecil itu bukan hanya orang Indonesia. Orang di seluruh dunia bisa dibilang. Bahkan saya pernah menyinggung di salah satu video saya, orang Denmark, orang Finlandia, orang Swedia, dengan orang Indonesia itu lebih malas mereka. Tingkat kemalasan mereka itu bahkan sampai ada di konstitusi, di mana negara mewajibkan orang untuk bermalas-malasan dalam tanda kutip, di mana jam kerja mereka tuh harus pendek. Oh iya. Iya kan? Kalau panjang dikit tuh perusahaannya yang diamuk gitu. Di Jerman juga seperti itu. Jadi mereka tuh sebenarnya juga pengen bermalas-malasan. Bahkan ada istilah tradisional di sana, Hygge, di mana apa ngejanya saya nggak tahu bagaimana, di mana mereka tuh bersantui gitu, kayak orang Indonesia santuy gitu. Jadi sebenarnya tujuan itu tuh gak jadi masalah. Yang jadi masalah tuh apa? Kejujuran. Jadi coba, ini sederhananya begini. Ini orang, katakanlah orang Swedia. Mereka tuh pengen males, pengen hidup tuh males, pengen hidup tuh banyak waktu luang. Makanya apa? Ketika mereka buang sampah, mereka pilah. Sesimpel itu. Karena pengen malas. Karena apa? Kalau sudah dipilah, yang ini bisa didaur ulang. Sehingga menghasilkan uang. Dapat uang kan? Menguntungkan mereka kan? Menguntungkan mereka. Yang ini, yang organik, itu bisa langsung diolah jadi pupuk, bisa diolah jadi pakan ternak, dapat duit juga buat mereka, dapat duit juga. Sesederhana itu. Nah, orang Indonesia malas, tapi buang sampahnya sembarangan, akhirnya apa? Dicampur. Karena dicampur, maka tidak bisa didaur ulang. Karena tidak bisa didaur ulang, kita terpaksa beli sampah ke Belanda. Kita negara pengimpor sampah terbesar di dunia. Kita beli sampah, ribet kan? Bukannya untung malah buntung karena beli. Udah beli dari Belanda ke sini kita jadiin kursi, tapi sebenarnya bahan-bahannya tetap aja sampah, daur ulang. Cuman bedanya adalah kalau di Belanda tuh sudah dipilah, jadi kita tinggal masukin ke mesin, langsung diurai, langsung jadi, langsung dicetak gitu. Nah, sedangkan yang kita enggak. Nah, kita hasilnya buntung, orang-orang Swedia hasilnya untung. Padahal dua-duanya pengen males. Iya. Orang Swedia karena pengen banget untuk santuy, pengen banget untuk leha-leha dan dapat duit misal, maka mereka tuh punya hobi. Hobinya apa ya? Ya udah kerjain habis-habisan hobi itu. Jadi hobi apapun, mau hobinya main bola, mau hobinya basket, mau hobinya ngerancang, itu kan bagi mereka itu menjalankan hobi itu kesenangan buat mereka kan. Jadi makan waktu juga kemalasan mereka tuh di sana. Nah, kalau kita sebaliknya, kita pengen bermalas-malasan. Jadi apa? Nanti kuliahnya nyontek, nanti sekolahnya nyontek, ijazahnya nanti palsu, nanti kerjanya apa? Kerjanya masuk ke perusahaan yang nyuruh kita untuk kerja, tempatnya ditentukan sama dia, waktunya ditentukan sama dia, bosnya juga galak sama dia. Jadi padahal sama-sama pengen malas. Tapi mereka akhirnya maju, sedangkan kita akhirnya tidak maju. Iya, karena menemukan hobinya itu tadi, malas-malasannya based on hobi dan menjadikan itu sebagai pekerjaan kan. Iya. Iya, jadi ada perusahaan mobil misalkan Koenigsegg. Itu perusahaannya kecil sekali gitu. Bahkan nggak punya dealer, bahkan nggak punya showroom. Lah, kenapa bisa laku kayak gitu? Ya dia punya hobi, ditekunin dia hobi. Gimana caranya punya mobil yang kencengnya luar biasa. Habis-habisan dia di situ, tapi dia nggak merasa itu adalah sebuah penderitaan, orang itu hobinya gitu.
Jatuh bangunnya dia rasakan dan dia nikmati dari situ gitu. Sedangkan kita ya ujung-ujungnya jadi PNS. Ya itu hobi kita. Akhirnya apa? Di PNS bermalas-malasan di situ. Dapat duitnya sedikit, kalau dapat banyak itu uangnya haram. Nah, jadi seorang di seluruh dunia itu punya prinsip yang sama. Bahkan dituliskan dalam prinsip kapitalisme yang paling dasar. Dapat keuntungan sebesar-besarnya dengan pengorbanan sesedikit-sedikitnya. Hidup itu ya kayak gitu enaknya. Kerjanya dikit, hasilnya gede. Yang jadi masalah itu adalah kejujuran dan otak yang dipakai. Yang sangat ironis sekali itu kan ketika orang itu lebih tertarik mendapatkan uang datang dalam waktu 3 hari daripada dibandingkan proses 3 tahun gitu kan. Nah, hal seperti ini tuh karena logika yang lemah kah? Karena atau apa gitu? Karena kapan hari kan Pak Guru kan bikin konten tentang yang Dimas Kanjeng. Itu sekarang memang lagi rame banget gitu ya. Iya. Orang lagi memuja-muja. Bahkan setelah aku juga sempat bikin konten gitu, turun dari bandara gitu, aku makan ya. Di sebelahku ada Dimas Kanjeng. Loh, gila. Barusan iya ketemu dia. Ditanyain. Dan enggak sih. Dan aku lihat di video-video itu, rame banget ya sekarang gitu. Kalau misalnya ini bener-bener fake gitu ya, penipuan gitu. Tapi kok ya orang masih sebegitunya gitu ya, memuja-muja gitu. Karena bisnis mereka tuh bisnis pembodohan. Jadi bisnis mereka tuh bukan sesuatu yang sekarang mereka jalankan. Enggak, mereka niat banget. Mereka ciptakan sistem bagaimana caranya membodohkan orang. Mereka bikin sistem itu tuh, yaitu jangan berpikir, jangan ragu, jangan skeptis. Apa yang saya katakan harus diterima apa adanya. Bahwa saya itu punya kesaktian, punya karomah, saya bisa menggandakan uang. Dan itu semua berasal dari Tuhan, dari malaikat, dari apa. Mereka, itu yang diajarkan. Nah, coba, ketika ada klaim, saya dapat menggandakan uang karena saya berinteraksi dengan malaikat. Itu kan nggak masuk akal. Gimana caranya supaya hal yang tidak masuk akal itu diterima? Ya orangnya jangan berakal semua. Dibuat orang-orang itu menjadi tidak berakal semuanya. Iya. Itu rumus sederhananya kan begitu. Nah, jadi dan kita tuh sekarang sedang berperang melawan orang-orang seperti itu karena mereka tuh menghancurkan bangsa. Saya diprospek loh sama anak buahnya gitu, yang sebenarnya juga nirlogika banget gitu. Aku melihat orangnya gitu. Ayo Mas Indra, gabung, join. Ini loh. Salah satu pejabat juga sudah mulai ikut karena sebentar lagi guru kita akan keluar bebas dari penjara, sampai segitunya loh. Iya, ya ikut aja. Nggak, soalnya bekerja sama dengan orang bodoh itu menyenangkan sekali. Ini kayak teman saya udah diomongin bahwa judi online itu penipuan, bukan judi beneran, itu penipuan. Dia nggak percaya. Iya. Akhirnya apa? Akhirnya sekarang dia sedikit-sedikit, ini saya punya tanah, saya jual murah aja. Ini saya punya rumah, saya jual murah aja. Gak apa-apa, buat judi. Coba kalau seandainya saya mau memanfaatkan kebodohan dia, saya cepat kaya. Makanya kalau akan ketemu sama orang-orang yang kayak gitu, terima aja kan ajakan kerjasamanya. Karena saya yakin, kalau kita berani nyingkirkan moral untuk ngambil keuntungan dari mereka, itu mudah banget. Cuma ya kita kan masalahnya bermoral gitu kan. Tega apa enggak gitu ya. Tega atau enggak ngambil uang haram tuh berani atau enggak gitu. Cuma tapi kesempatan seperti itu banyak sih sebenarnya kalau mau ya. Iya. Iya sih. Itu terkait dengan idealisme hidup juga sih masalahnya gitu. Nah, yang ini sih Pak Guru, aku yang pengen denger gimana sih solusi dari Pak Guru menghadapi orang-orang yang berperasaan miskin atau bermental miskin gitu. Orang yang mentalnya miskin itu kan bangun tidur itu yang dicari itu kan keajaiban, ya, praktik afirmasi ini dan seterusnya gitu ya. Bukan mengubah kebiasaan. Nah, ini menurut Pak Guru penyakit mental atau budaya dan solusinya gimana gitu. Sebab menurutku orang itu kalau pengen take off secara kemakmuran ya dimulai dari mindset dulu, mental dulu. Gimana Pak Guru? Iya, sebenarnya
cukup sulit untuk menemukan tips dan trik untuk menyadarkan mereka. Sebab orang-orang fakir miskin itu resisten terhadap pencerahan gitu. Resisten mereka ya. Iya, jadi orang yang terbiasa hidup di kegelapan gua, pas mereka keluar menemukan cahaya matahari, silau buat mereka, mereka nggak tahan dengan cahaya. Jadi ketika kita ngomong gitu ya, ini pengalaman saya pribadi. Ada orang miskin, curhat dong Pak, gimana caranya supaya kaya? Saya jelaskan, 3 hari nggak mau nanya sama saya. Alasannya apa? Aduh, ini Pak Guru mah menegaskan bahwa saya tuh miskin, menghina saya sebagai orang miskin. Gitu. Padahal saya bukan menghina orang miskin, saya menghina mental orang miskin. Gitu. Nah, akhirnya menjadi kesulitan, makanya kalau seandainya tips dan trik untuk jadi orang kaya itu diterima, maka sebagian besar orang di Indonesia itu kaya. Tapi pada faktanya adalah tetap aja miskin walaupun banyak influencer kekayaan finansial misalkan, tapi mereka tetap miskin karena apa? Ya karena ada penolakan untuk menonton tayangan-tayangan itu karena resistensi. Kalau sudah takut saya tuh disalahkan, takut ketahuan gaya hidup saya tuh gak bagus, takut nanti saya merasa bersalah kalau saya beli HP baru. Nah, jadi orang miskin mereka tuh hanya punya satu, egonya. Mereka punya hanya satu itu karena gak ada yang lain. Kaya enggak, bahagia enggak, punya pasangan melayak tidak. Semuanya enggak. Jadi satu-satunya dalam benak mereka itu adalah mereka punya ego yang mengimajinasikan bahwa mereka tuh baik-baik saja. Yang penting sabar, yang penting bersyukur. Dah hidup mah apa adanya segini, nanti harta kekayaan gak akan dibawa mati. Mereka itu mencoba menanamkan untuk mengurangi perasaan sakit mereka. Nah, jadi kalau diceritakan bahwa gaya hidup kamu tuh bikin kamu miskin, itu mereka akan nolak. Jadi mereka tetap akan hidup. Makanya, sekali lagi, untuk jadi orang kaya, itu berat, karena kita harus berhadapan dengan ego sendiri yang harus mengakui bahwa kita tuh salah dan lemah, dan bahwa kebiasaan kita tuh sebenarnya salah. Nah, kita tuh udah jatuh, udah gak punya harga diri dalam tanda kutip sebagai miskin, disuruh juga untuk introspeksi, itu kan lebih miskin lagi gitu. Coba orang kaya tuh levelnya udah tinggi, dia menerima kritik ya oke, gitu, turun dikit gitu, egonya tuh turun dikit, marah dikit gitu, tapi oke. Nah kalau fakir miskin itu modal terakhir mereka. Ego untuk menenangkan jiwa dan menenangkan hati bahwa selama ini kemiskinannya itu disebabkan oleh konspirasi elit global, misalkan. Bahwa saya miskin tuh gara-gara pemerintah yang tidak becus. Kita miskin tuh gara-gara orang Cina meraup harta kekayaannya. Kan pikirannya itu tuh untuk menenangkan jiwanya. Karena memang kebahagiaannya ada di level itu, batasan itu. Dikasih tips, kamu tuh salah, ini, udah makin jatuh. Mereka tidak akan mau. Jadi butuh mental yang kuat, alih-alih pengetahuan untuk bisa menjadi kaya.